hari setelah penyelenggaraan Asian Games di Palembang dan Jakarta, seluruh masyarakat rasanya belum bisa move on dari penyelenggaraan Asian Games yang diapresiasi oleh seluruh dunia sangat sukses. Semua media massa boleh dibilang, apalagi di Indonesia, menggambarkan kesuksesan tersebut. Bahkan juga saya baca dari South China Morning Post, dari beberapa media massa di negara jiran seperti Malaysia, kemudian di Singapura, dan banyak lagi yang mengapresiasi bahwa kita katanya semuanya sukses. Dan hari ini terbitan Selasa, Tribun Sumsel, ada satu hal yang menarik bahwa teroris nyaris kacaukan Asian Games. Yang menariknya, ini diungkap oleh Kapolda kita, Pak Zulkarnain, 2 hari setelah Asian Games. Ya memang harus begini. Artinya apa? Bahwa penyelenggaraan Asian Games itu betul-betul aman. Saya melihat sendiri pulang rata-rata jam setengah 10 malam di sana untuk menonton pertandingan, meliput, dan segala macam. Itu betapa orang-orang atau baik volunteer, atlet, ofisial, jalan kaki sendirian, dan dalam semuanya dalam kondisi yang sangat aman. Ini suatu hal yang boleh dibilang unbelievable ya. Di Palembang yang konon kabarnya beberapa tahun lalu dikenal dengan kriminalitas yang cukup tinggi, tetapi ternyata bisa. Tetapi yang kemudian kita harus pikirkan adalah pasca Asian Games. Pasca Asian Games ini, apakah Jakabaring Sport City akan tetap menjadi pusat kompleks olahraga yang dikunjungi oleh seluruh atlet ofisial dari beragam negara? Bahkan Pak Menpora, Pak Imam Nahrawi meyakinkan, memastikan Jakabaring Sport City tidak akan pernah mati karena beberapa event internasional menanti di sini. Pesta sudah usai, lampu-lampu di stadion sudah mulai dipadamkan, kemudian peralatan-peralatan mulai dikembalikan ke Inasgok. Dan langkah berikutnya apa yang akan terjadi di Jakabaring Sport City khususnya, dan juga di Gelora Bung Karno di Jakarta. Menurut pandangan Tribun Sumsel, kita akan menjadi bangsa yang besar. Kita mengukuhkan diri untuk menjadi bangsa yang besar di bidang olahraga dan juga di bidang perhelatan olahraga multi-event khususnya. Pak Jokowi kemarin sudah bidding pada Presiden IOC bahwa kita akan bidding untuk Olimpiade tahun 2032. Saya kira ini bukan suatu hal yang tidak bisa diwujudkan. Tetapi tentu langkah-langkah yang harus dilakukan adalah pasca ini. Kompetisi secara berjenjang itu tentu harus digelar terus-menerus. Pelatda, pelatnas, tryout ke luar negeri itu harus terus semakin ditingkatkan. Bahkan sudah mendapatkan jaminan dari beberapa petinggi di Republik ini. Artinya apa? Bahwa anggaran juga harus ditambah. Dalam beberapa kali kesempatan saya wawancara dengan Menpora, Pak Imam Nahrawi, dan juga bahkan dengan Wakil Ketua DPR RI, Pak Utut Adianto, waktu berkunjung ke Jakabaring Sport City, beliau mengatakan bahwa olahraga itu nggak ada yang instan, nggak bisa diakselerasi karena semuanya betul-betul harus proses dan harus berjenjang. Apalagi kita menghadapi pemerintahan yang baru di mana Pak Herman Deru dan Pak Mawardi Yahya akan memimpin Sumsel untuk 5 tahun ke depan. Saya kira dengan melihat keberhasilan kita menjadi tuan rumah, beliau berdua itu tentu juga akan punya passion yang kuat terhadap olahraga. Semua infrastruktur sudah ada, jadi bagaimana tinggal meneruskan. Dan saya kira kita semua wajib membantu supaya provinsi ini maju lebih ke depan lagi. Atlet-atlet kita yang turun di Asian Games kemarin, saya kira juga harus mendapatkan perhatian lebih. Saya yakin insan olahraga, kemudian kita juga punya sekolah POI. POI itu adalah Politeknik Olahraga Indonesia yang akan menghasilkan ahli-ahli di bidang olahraga. Itu akan bisa ikut membantu terwujudnya olahraga yang luar biasa di provinsi ini.
sport science kita punya, dan kemarin menjadi tempat rujukan untuk medical and doping untuk Asian Games ini, yang kerjanya juga sangat sukses. Saya kira kita sudah punya pengalaman yang sangat banyak, mulai dari PON, bahkan mulai dari POM, Pekan Olahraga Mahasiswa tahun 1972, dan itu berlanjut terus sampai akhirnya terselenggara Asian Games. Jadi Sumsel ini luar biasa, dan kita punya kebanggaan sebagai orang Sumatera Selatan. Sekarang sudah dengan terselenggaranya Asian Games di Palembang, maka ada beberapa poin yang bisa digarisbawahi. Yang pertama adalah rasa percaya diri masyarakat Sumatera Selatan, bahwa masyarakat Sumatera Selatan levelnya sudah internasional. Indikatornya jelas karena menjadi tuan rumah yang baik, yang profesional. Semua, mulai dari penjaga kebersihan toilet di Jakabaring Sport City, kemudian volunteer, kemudian pelaku UKM, dan tentu panitia yang luar biasa. Dan jangan lupa bahwa ini adalah legacy terbesar dari Pak Alex Nurdin. Apalagi Pak Alex sudah 2 periode, dan kita ucapkan say goodbye untuk beliau. Terima kasih banyak, kita semua sudah diantarkan kepada Asian Games. Dan poin kedua adalah masyarakat Sumatera Selatan tuh juga punya memberi spirit kepada kota-kota lain. Boleh dong kita bangga kali ini bahwa kalau kita mau, kita bisa. Dan dengan sendirinya itu meningkatkan eskalasi dari manpower orang Sumatera Selatan. Yang ketiga, kalau ke Palembang sekarang nggak cukup cuma sekadar makan pempek, atau makan martabak har, atau mie celor, atau beli oleh-oleh songket dan segala macam. Karena kita punya destinasi wisata yang luar biasa, yaitu Jakabaring Sport City. Di sana ada banyak sekali venue, kemudian tentu sudah pada tahu bahwa kita punya venue dayung yang luar biasa, kelas dunia, tenis, panjat tebing, venue menembak yang luar biasa, semua levelnya internasional. Dan itu bisa kita jual semua kepada masyarakat, bukan hanya dari kota lain tetapi juga dunia. Ada beberapa event internasional sudah menanti. Selamat datang ke Palembang, khususnya ke Jakabaring Sport City. Bahwa olahraga memang betul-betul mengubah kehidupan kita semua. Asian Games usai, semangat harus tetap menyala. Salam olahraga.